selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Elni di Ibadah Impact Kids Online minggu kedua di bulan Desember. Adik-adik semuanya apa kabar? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Nah, ada yang masih ingat tema kita di bulan Desember ini tentang apa ya? Kira-kira kalian masih ingat gak? Kakak yakin semuanya masih pada ingat, yaitu tentang kasih. Coba adik-adik ulangi sekali lagi. Kasih. Nah, di minggu kedua ini kita juga mau belajar lagi tentang kasih, tentang mengasihi Tuhan. Tetapi sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah online Impact Kids kami pada minggu ini. Biar Tuhan yang pimpin ibadah kami mulai dari awal hingga pada akhirnya nanti. Kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai untuk memuji dan menyembah Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk baca kembali ayat hafalan kita minggu lalu. Ayat hafalan kita minggu lalu tertulis dari 1 Korintus 16 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. Lakukan segalanya dengan kasih. Sekali lagi, 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukan segalanya dengan kasih. Nah, sekarang kita mau mulai untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Merry Christmas. Love
Christmas. Aduh, tanganku sakit banget. Aku habis jatuh dari sepeda, kakiku juga sakit. Sekarang tanganku luka juga adik-adik. Aduh, perih banget. Adik-adik, tadi sebelum aku naik sepeda, papa mama sudah ingatin aku untuk pakai pelindung kaki serta tangan adik-adik. Tetapi aku tidak mendengarkan perintah papa dan mama. Jadinya ketika aku terjatuh, anggota tubuhku malah terluka adik-adik. Kylie sedih sekali, rasanya sakit banget, dan aku menyesal sudah tidak mendengarkan perkataan papa dan mama adik-adik. Sakit banget. Aku mau mulai sekarang berjanji bahwa aku mau selalu mendengarkan apa yang papa mama katakan agar aku tidak terluka seperti ini lagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik Impact Kids. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, di minggu ini kita mau membahas tentang mengasihi. Tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan atau love God. Nah, adik-adik, kita mau belajar bagaimana cara mengasihi Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Adik-adik masih ada yang ingat cerita tentang 10 perintah yang Tuhan berikan kepada Musa di atas Gunung Sinai? Kasiska mau review sedikit ya. Kita coba yuk, kita mau kilas balik cerita tentang Musa. Kalau masih ingat, kita mau dengarkan sekali lagi. Waktu itu Tuhan memilih Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan dalam perjalanannya Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas Gunung Sinai dengan memberikan 10 perintah untuk dituruti dan ditaati oleh bangsa Israel dan juga kita semua. Nah, di minggu ini kita mau belajar perintah Tuhan yang pertama sampai yang keempat. Mengapa hanya perintah Tuhan dari yang pertama sampai yang keempat? Karena perintah Tuhan yang pertama sampai yang keempat adalah tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita menunjukkan kasih kepada Allah kita? Apakah dengan memberikan permen? Atau apakah dengan memberikan kado? Apa sih yang harus kita lakukan? Yuk, kita mau belajar sama-sama tentang perintah Allah yang pertama sampai yang keempat. Hukum Tuhan yang pertama atau perintah Allah yang pertama yaitu jangan ada padamu Allah lain. Yang artinya apa? Tuhan yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita berdoa cuma satu, yaitu Allah kita. Adik-adik tidak boleh seperti bangsa Israel yang waktu itu menyembah patung anak lembu emas. Tuhan sangat tidak menyukainya. Tuhan ingin kita hanya memuji Dia dan juga hanya percaya kepada Tuhan saja. Lalu hukum yang kedua atau perintah yang kedua yaitu jangan membuat patung untuk disembah. Artinya kita tidak boleh membuat Allah lain atau patung untuk kita sembah dan kita percayai. Kita tidak boleh membuat sesuatu yang lain untuk kita sembah, yang artinya buatan manusia. Padahal Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Jadi yang patut kita sembah adalah Allah saja. Lalu hukum Taurat yang ketiga atau perintah yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Adik-adik pasti tahu kalau nama Tuhan kita adalah suci dan kudus. Artinya kita tidak boleh sembarangan menggunakan nama Tuhan. Kalau kita sedang bermain-main nih dengan teman-teman, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita mengasihi Allah,
Kalau kita mau menunjukkan kasih kita kepada Allah, maka kita harus menjaga kekudusan nama Tuhan. Lalu yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah arti hari Sabat. Artinya hari Minggu kita datang ke gereja seperti hari ini adik-adik beribadah secara online untuk memuji dan menyembah Tuhan dan memberikan waktu di hari Minggu kepada Tuhan. Tidak mementingkan bermain di mall atau bermain dengan teman-teman, tetapi di hari Minggu adik-adik datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, yang artinya kita mengasihi Allah kita. Nah adik-adik, artinya mengasihi Tuhan, kita mau menuruti perintah Tuhan. Kita harus mengikuti apa saja yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita bersuka cita melakukan firman Tuhan, pasti akan ada banyak hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti cerita dari kakak Elni tadi. Kak Elni menyesal ia tidak mendengarkan perintah papa mama untuk memakai pelindung kaki dan tangannya. Akhirnya lihat, Kak Elni terjatuh dan tangannya terluka adik-adik. Dan selama kita hidup di dunia ini, kita harus taat dan patuh terhadap peraturan di lalu lintas, di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Menuruti perintah papa mama, guru, dan juga perintah yang terutama adalah perintah Allah. Nah, kita mau sama-sama untuk selalu mengasihi Tuhan dengan menuruti perintahnya. Kita mau baca ayat hafalan kita di minggu ini, diambil dari 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus 16 ayat 14 yang berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kita mau baca kalimat komitmen kita bersama-sama. Aku Impact Kids, aku mau mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar untuk selalu mengasihi Tuhan dengan menuruti perintah Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas kami. Tuhan berkati ibadah kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Merry Christmas. Merry Christmas. Hidupku karena kasih Tuhan, Dia yang tak pernah meninggalkan. Tuhan alasan aku ada, kasih-Nya penuhi kita semua. Tuhan berikan cinta kasih agar kita pun terus mengasihi mereka yang ada di sekitar kita. Tunjukkan kasih pada mereka. Aku mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi adik dan kakak, juga mengasihi sesama.
kasihi mereka yang ada di sekitar kita. Tunjukkan kasih pada mereka. Aku mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi adik dan kakak, juga mengasihi sesama. Itu aku mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi adik dan kakak, juga mengasihi sesama. Itu aku mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi adik dan kakak, juga mengasihi sesama. Itu aku. Wah, seru sekali ya firman Tuhan hari ini. Kita diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Salah satu caranya yaitu dengan mengikuti perintah orang tua ataupun guru-guru kita di sekolah. Nah, adik-adik, kalau kalian sudah selesai mengerjakan craft, kalian boleh mengirimkan gambarnya ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini ya adik-adik. Jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah Impact Kids online setiap minggunya. Sampai bertemu minggu depan. Goodbye, God bless you. Merry Christmas.